sekalian, jadi kata ilah artinya kita yakin, percaya Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah oleh umat manusia. Ya, kita hanya menyembah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, meyakini Allah adalah Tuhan yang layak dimintai pertolongan oleh umat manusia. Dan kita hanya boleh meminta itu kepada Allah. Tidak boleh meminta kepada selain Allah. Kita lihat dalam Al-Fatihah Allah menegaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu-lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ya, jadi paham sekalian. Jadi yang pertama tujuan adalah memperkuat keyakinan akan adanya Allah sebagai Rabb, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengatur dan memelihara alam semesta. Yang kedua, meyakini Allah sebagai ilah yang wajib disembah oleh umat manusia. Dan yang ketiga, meyakini Allah Tuhan yang layak dimintai pertolongan oleh kita. Kita tidak boleh minta tolong kepada selain Allah. Kita hanya dibolehkan tolong hanya kepada Allah. Itu satu tujuan yang pertama, ya. Nah, tujuan yang kedua adalah dari akidah Islam ini apa? Adalah untuk membebaskan diri kita dari kemusyrikan dan penghambaan diri kepada selain Allah. Saya ulangi, tujuan kedua adalah membebaskan diri kita, menjaga diri kita, memelihara diri kita agar terbebas dari kemusyrikan dan penghambaan diri kepada selain Allah. Apa itu syirik? Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu benda. Jadi kalau kita meminta ya kepada selain Allah, kepada benda, kepada pohon, kepada patung, atau kepada orang yang dianggap istimewa, baik orang hidup maupun orang mati, itu termasuk perbuatan syirik. Dan syirik adalah perbuatan yang diharamkan dan termasuk dosa yang paling besar. Ya, maka insya Allah dengan mengkaji akidah dengan benar, kita semua, ya para siswa Anda akan terjaga dari perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Dan kita akan terbebas juga dari menghambakan diri kepada selain Allah. Kita hanya boleh menghambakan diri, mengabdi hanyalah kepada Allah. Ya, itu tujuan yang kedua, ya, bisa dipahami dengan benar tujuan yang kedua. Nah, tujuan yang ketiga adalah menumbuhkan jiwa yang berani dan teguh dalam membela atau menegakkan kebenaran. Tujuan yang ketiga adalah menumbuhkan jiwa yang berani dan teguh dalam menegakkan atau membela kebenaran. Kenapa? Orang yang yakin kepada Allah yakin bahwa hidup dan mati itu ada di tangan Allah. Tidak ada rasa kekhawatiran dalam menegakkan kebenaran, ya. Tidak ada rasa takut mati, karena kematian, ya, atau hidup dan mati manusia itu ada di tangan Allah. Maka orang yang berakidah Islam yang benar, dia akan konsisten, istiqomah untuk menegakkan kebenaran. Tidak ada rasa takut kepada siapapun, dan dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa dipahami yang ketiga? Jadi dengan mengkaji akidah Islam akan terbentuk pribadi yang memiliki jiwa yang berani dan teguh di dalam menegakkan
kebenaran Islam. Kenapa? Karena dia yakin bahwa hidup dan matinya manusia ada di tangan Allah. Ada keterangan ya di dalam Al-Qur'an, andaikan seluruh manusia bersekongkol bersama-sama untuk mencelakakan kita, ya, mencelakakan kita. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, tidak meridhoinya, maka itu tidak akan terjadi. Sekali lagi, jadi insya Allah dengan mengkaji Islam, mengkaji akidah Islam, akan terbentuk jiwa yang berani dan teguh di dalam menegakkan kebenaran. Kemudian yang keempat, tujuan akidah Islam adalah menumbuhkan ketenangan dalam jiwa. Ya, saya ulangi bahwa yang keempat, akidah Islam dapat menumbuhkan ketenangan dalam jiwa. Kenapa? Karena dengan meyakini Allah, banyak menyebut Allah, banyak berzikir kepada Allah, maka dia akan terbentuk punya jiwa yang tenang dan tentram. Hatinya penuh dengan kenikmatan hidup. Ya, dalam kondisi apapun akan tenang, tentram dalam kondisi apapun. Dikala menghadapi kesulitan, menghadapi kesukaran atau menghadapi kesengsaraan, dia tetap tenang, tidak resah gelisah. Kenapa? Karena yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semua, orang-orang yang membela agama Allah. Ya, itu yang keempat. Sekali lagi bahwa orang yang berakidah Islam akan memiliki jiwa yang tenang dan tentram dalam kondisi apapun, karena yakin bahwa Allah dekat dengan kita, Allah akan melindungi kita, dan Allah akan memberikan solusi atas segala masalah yang kita hadapi. Inilah sekalian diantaranya 4 tujuan akidah Islam. Anda harap memahaminya dengan baik, dan itulah materi inti akidah Islam yang menyangkut pengertian dasar-dasar maupun tujuan akidah Islam. Dan nanti insya Allah materi ini akan kita pertajam, akan kita kembangkan pada saat KBM berlangsung di kelas. Ya, kita akan diskusi, angkat tanya jawab tentang materi ini. Dan untuk lebih melengkapi kajian ini, pembahasan ini, maka tolong tamrinat yang ada di buku harap dikerjakan ya. Ada soal-soal pilihan ganda, ada soal-soal isian singkat, ada juga soal esai isian panjang yang cukup butuh penjelasan yang lebih lengkap lagi. Mohon untuk dikerjakan dengan baik, ya, serius dan sungguh-sungguh kerjakan di buku catatan Anda. Dan ada hal lain yang tidak dipahami dari penyajian materi ini, silakan nanti Anda tanyakan ketika kita bertemu dalam KBM di kelas, sehingga insya Allah dengan berdiskusi, tanya jawab, kita akan memahami materi ini. Nah sekalian, barang itu adalah materi inti pada tayangan pertama ini. Ya, semoga ada manfaatnya. Demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.